Akhirnya kita kembali lagi kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau Tuhan nggak sayang sama kita, dibiarkan saja apa yang menjadi keinginan kita ini terwujud, mati lagi. Berarti di buku tersebut menceritakan ada sebagian hal itu ya Pak ya? Iya, diceritakan secara detail sampai saya tidak melanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Khawatir juga iya, kalau nggak kuat iman gitu ya. Ya bayanginnya waktu itu saya merasa iman saya belum kuat banget ya, karena saya keilmuan agama saya bisa dibilang rendah lah. Tetapi hati kecil saya merasa kegundahan gitu. Masa sih seperti ini? Kalau saya teruskan lanjut baca dan saya makin menjadi penasaran, akhirnya saya melakukan apa yang disuruh oleh buku ini. Bagaimana nih keimanan saya? Pasti akan dipertanyakan gitu. Kok kamu percaya sama alam semesta, bukan sama yang punyanya? Nah di sini kan akhirnya saya merasa, oh ini ada yang salah nih. Tetapi saya selalu mengambil sisi positifnya saja. Oh ternyata buku ini hanya ingin memotivasi saja misalnya, bahwa kalau kita memiliki keinginan, ya kita harus istiqomah dengan keinginan kita itu akan terwujud. Jangan kita sudah misalnya gitu ya, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kok sepertinya lama ya terwujud. Akhirnya kita berhenti untuk memikirkannya, kita berhenti untuk berusaha. Karena di dalam buku itu juga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan terwujud. Itu kalau ada ikhtiarnya juga. Diulang-ulang ya. Masih gitu seperti itu ya. Diulang-ulang. Benar. Itu kan ikhtiar juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau di dalam agama itu ya seperti kita berdoa gitu, meminta sesuatu agar hal tersebut dapat terwujud. Tapi kan di dalam agama juga ketika kita berdoa itu kan dituntut keyakinan kita bahwa doa kita itu akan terkabul. Tuhan tidak akan mengabulkan sesuatu kalau kita setengah hati gitu dalam memintanya. Dan di buku itu juga dibilang seperti itu. Jadi hampir mirip gitu. Cuman yang satu minta ke alam semesta, ya kalau di agama kita meminta kepada Tuhan langsung yang memiliki alam semesta ini. Ya kan lebih enak berdoa langsung minta sama yang punya ya, daripada kita minta sama batu gitu kan. Kan konyol juga gitu, ya batu gitu kan. Konyol juga gitu. Kalau yang saya lihat nih orang sakit jiwa lagi kan, batu dibawa kemana-mana. Ya kan? Nah di sini makanya kita harus hati-hati gitu. Ketika kita misalnya membaca sesuatu, apalagi hal tersebut mengusik keimanan kita ya. Karena yang membuat buku ini bukan orang yang beragama gitu, yang malah diragukan gitu keimanannya. Ya kita harus hati-hati. Kita boleh baca, tapi ambil yang positifnya saja. Jangan kita ambil keseluruhannya. Karena apa yang kita baca itu akan menjadi database di dalam pikiran kita. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita baca gitu. Karena kalau kita sangat meyakininya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Terus bagaimana dengan seseorang yang memang sudah baca bukunya gitu ya, terus mengatakan bahwa the law attraction ini benar adanya? Ya banyak. banyak. Bagaimana ya hal seperti itu ya? Apakah harus membaca lagi atau seperti apa? Ya kalau dia tidak dibantu oleh Tuhan untuk disadarkan ya, bahwa keyakinannya itu salah, ini yang bahaya. Ya makanya kita wajib hukumnya mempelajari agama kita dengan kafah, gitu, dengan keseluruhan, dengan keseluruhan, dengan istiqomah, ya. Kita jangan membaca atau mempelajari agama kita hanya kalau kita mentok banyak masalah aja gitu kan. Kan kebanyakan seperti itu ya, kita baru dekat sama agama kalau kita banyak masalah. Kita udah mentok sana sini, akhirnya kayaknya ujung-ujungnya gue harus ke masjid nih. Masjid ngapain? Iya kan? Meraung-raung minta pertolongan Tuhan gitu.
Ya kalau kayak gitu ya memang Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi solusi permasalahan kita. Tapi ya masa kita mau seperti itu terus? Kepentok dulu ya. Tuhan malah akan senang gitu kalau kita udah kepentok terus akhirnya kita butuh Tuhan gitu kan. Malah kadang dengan cara seperti itu Tuhan memanggil kita ya. Mengingatkan kita gitu. Nah, kalau kita mau apapun yang kita inginkan ini dapat terwujud, ya kita jangan nunggu dalam keadaan hidup kita ini sulit dulu gitu, baru minta ke Tuhan. Ya dalam keadaan apapun, apakah kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, terus kita berdoa, kita terus minta kepada Tuhan. Dan Tuhan itu maha kaya gitu, dia nggak akan pernah kekurangan gitu. Apa yang kita minta ini akan diwujudkan asal kita yakin dan mau berusaha. Tapi berusaha di sini bukan berarti usaha kita yang akan menghasilkan keinginan kita ya. Iya, terkadang ada juga yang nggak berhasil gitu. Benar. Semua nggak berhasil. Belum tentu loh. Betul. Usaha ini hanya kita menjalani perintah Tuhan berupa ikhtiar. Ya, ikhtiar ini kan dianjurkan. Ikhtiar ini ya bisa dibilang ya inilah ada istilahnya kita melakukan sesuatu lah gitu kan. Nggak diem lah. Diam nggak ngapa-ngapain gitu kan. Meskipun kita tahu hal itu bukan hal yang utama gitu. Tetapi kita menjalani itu dengan sungguh-sungguh gitu. Akhirnya apa? Oh Tuhan melihat ternyata kita ini benar-benar loh dengan keinginan kita ya. Kita memang benar-benar pengen gitu. Kita bukan hanya berdoa gitu kan. Kita juga berikhtiar menjalani perintahnya. Dan akhirnya ya hasil tinggal menunggu waktu gitu. Nah tetapi kalau kita tidak menyadari ini, kita malah terpaku dengan hukum tarik menarik ini gitu ya. Kita merasa bahwa kita pernah berhasil nih dengan hukum tarik menarik ini. Ternyata alam semesta memang mengabulkan permintaan saya. Tiba-tiba mobil datang. Datang di depan rumah kita gitu ya. Tapi mobil orang gitu. Mobil orang yang klakson gitu. Lupa naruh gitu. Kita udah kepedean aja gitu kan. Nah ini yang bahaya. Karena ini akan merusak keimanan kita gitu. Sedangkan keimanan ini kalau sudah rusak, ya kalau di agama kita Islam, wah ini sangat bahaya gitu. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah makanya kita boleh saja mempelajari hukum tarik menarik, tetapi coba kita kaitkan dengan agama yang kita miliki gitu. Agar apa? Agar kita jangan sampai salah jalan. Jadi hukum tarik menarik ini adalah benar adanya. Tapi kaitkanlah dengan Tuhan yang maha memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih Pak Doni. Jadi memang segala hukum itu kalau misalnya tidak dikaitkan dengan Tuhan dia percuma gitu. Iya, pasti percuma. Harusnya apapun kita lakukan dengan Tuhan, dengan agama itu mudah-mudahan ya kita dalam jalan yang selamat gitu. Iya, malah kita dapat dua keuntungan. Pertama, permintaan kita diwujudkan. Yang kedua, kita mendapatkan pahala. Karena Tuhan senang. Kita membutuhkan dirinya gitu. Bukan hanya mengandalkan usaha kita saja. Kan lebih baik kita mendapatkan dua keuntungan dong dibandingkan satu keuntungan. Dan itu pun merugi gitu. Iya, itu merugi. Di dunia kita untung, ya pas di akhirat wah, double itu siksanya ya. Oke, terima kasih Pak Doni dan cukup jelas ya terkait rudal illustration ini. Ini adalah opini dari Pak Doni. Mungkin ada bisa mengcompare atau seperti apapun silakan, karena ini kita terbuka bebas Pak, karena keilmuan itu ya bisa dari manapun itu silakan. Tapi yang kami usahakan, yang kami berikan kontennya atau misalnya yang kami jawab pasti itu semaksimal mungkin yang bisa kami jawab gitu Pak. Iya. Oke, baik. Langsung saja kalau misalnya mau tanya tentang hukum law attraction atau hukum Newton juga boleh nggak? Jangan hukum Newton nggak paham. Kali ada yang hukum Newton satu apa Pak? Boleh aja sih, tapi ntar saya langsung bahas aja pakai link buku fisika. Oke, baik. Ebook. Baca aja cara di fisika. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.